الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki mutu, kualitas serta kuantitas amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur sekali kita dipertemukan di hari raya Lebaran Sayyidul Ayyam. Ini adalah Jumat yang kedua di bulan Sya'ban, berarti getaran hati untuk merasakan datangnya bulan Ramadan tidaklah jauh atau sangat terasa sekali. Bahkan guru-guru kita mengajarkan kepada kita sejak dari bulan Rajab, mengajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan pekan yang lalu segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pekan yang akan datang dari mulai sekarang ini semoga Allah membimbing dan memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini di waktu yang sangat efektif ini, kami akan mencoba menyampaikan tentang 7 persiapan menjelang Ramadan, bagian daripada kegembiraan kita, sukacita kita dalam menyambut datangnya bulan Ramadan yang kemudian kita sering syahrul Ramadan, marhaban ya Ramadan. Jamaah rahimakumullah, dalam menyambut Ramadan banyak orang melakukan aktivitas sesuai dengan kebiasaannya atau adat budaya yang sudah berjalannya. Tapi kami mencoba untuk dari sisi yang lainnya. Yang pertama adalah kita harus mengenali Ramadan. Apa itu Ramadan? Jangan sampai kemudian sudah bersama kita, hadir di tengah kita, sampai dengan kemudian Ramadan itu meninggalkan kita, dianggapnya adalah kemudian biasa saja, tanpa ada suatu perbedaan, tanpa ada suatu bekas setelahnya nanti. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari ngaji, dari guru-guru kita, ataupun dari sumber-sumber belajar yang bisa kita searching, yang bisa dijadikan dalam menguatkan kualitas keimanan kita dan keyakinan kita dalam menjalankan ibadah untuk memperbaiki dalam pelaksananya itu. Jamaah rahimakumullah, banyak sekali untuk mengenal tentang Ramadan itu. Di antaranya kita sering mendengar ada namanya hadis tasahharu fa inna fi sahurin barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu banyak berkahnya. Walaupun jur'atun minan ma, seteguk air. Tapi banyak sekali pula yang melalaikan ataupun sudah tahu tiba waktunya pun untuk bersahur kemudian mengabaikannya di sana.
Padahal di waktu sahur itu kita banyak tuntunan untuk memperbanyak membaca istighfar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di hadis yang lain, untuk mengenal tentang Ramadan ini sebagai introduction, sebagai pembuka agar kita membaca kembali hasanah tentang Ramadan. Jangan sampai kemudian kita menyesalinya itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenal tentang apa itu Ramadan, yang kedua, tujuh persiapannya itu adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat insya Allah kita kerjakan, zakat yang mempunyai kewajiban tentu harus ditunaikan, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apakah cukup sampai di situ? Kita diingatkan oleh hadis Nabi, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaihi. Aku beristighfar kepada Allah, kata Nabi, aku bertaubat kepada Allah ni'ata marra fil yaumil wal lail, 100 kali dalam sehari semalam. 9 itulah. Jadi kalau kuantitas ataupun kuantitas dalam kita beristighfar dirasa kemudian masih kurang, ini adalah kesempatan untuk membiasakan, untuk meningkatkan ketika sudah tiba di waktu Ramadan nanti. Hal-hal yang seperti itu bisa kita menjadi sebuah habit. Masih ada 3 pekan untuk membiasakan, mempersiapkan itu. Kalau kemudian baru tiba masuk Ramadan, kita akan membiasakan, dirasa akan menjadi akan berat rasanya seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan manusia. Karena apa? Karena Islam ini adalah bukan agama individu. Islam adalah agama sosial. Islam adalah agama masyarakat. Lidah ini adalah lentur, lembut, tapi bisa tajam, melebihi tajamnya daripada pisau. Maka sering-seringlah kita untuk meminta maaf kepada yang lainnya, kepada sahabat, rekan kerja, ataupun yang lainnya. Dalam hadis sahih Imam Bukhari, la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga siapa ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki kualitas dalam membaca Al-Qur'annya ini. Barangkali mushaf Al-Quran yang ada di rumah kemudian interestnya, daya tarik untuk membukanya, memegangnya mengalami suatu penurunan, perlulah kita di-upgrade barangkali dalam pengadaannya. Kalau dengan harga sandal yang branded kita mampu, masa untuk mengupgradingkan Al-Quran yang ada di rumah, atau barangkali yang sejak dari akad nikah sebagai maharnya itu belum pernah dibuka, yang menjadikan luntur, kemudian semangat untuk membacanya pun kemudian luntur, perlulah kita diperbaikinya lagi. Banyak jenisnya, yang ada tajwidnya, yang ada artinya, yang ada tafsirnya, yang barangkali yang mencari yang berwarna untuk menariknya itu. Jamaah rahimakumullah. Karena apa? Kata Nabi, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu yawmal qiyamah, besok di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan menjadi penolong, akan menjadi syafaat untuk si pembacanya itu. Kita berapa banyak waktu yang dihabiskan dalam membaca di gadget itu? Apakah lantas kemudian ada jaminan bahwa yang kita baca itu banyak value baiknya? Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah menyiapkan budget ataupun anggaran yang biasa keseharian kita mampu untuk mengkonsumsinya untuk diri sendiri, barangkali untuk keluarga, kita bisa untuk mempersiapkan kepada iftarnya.
Sekarang banyak masjid sudah mulai membuka kegiatan iftar ataupun takjilnya. Kenapa? Dalam hadis sahih kitab Sunan Tirmizi, man fatara shaiman, barang siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, ka'annahu mislu ajri, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Kemudian yang keenam, sebagai pengingat adalah mengqadha puasa yang telah kita tinggalkan. Barangkali kemarin di Ramadan yang lalu mengalami sakit, kemudian melakukan musafir atau safar yang diperbolehkan untuk bolehnya tidak berpuasa, yang masih mempunyai tunggakan, yang masih belum melunasinya, untuk segera mengqadha kekurangan puasa yang sudah terlewatkan itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, adalah menjaga kesehatan fisik, karena puasa adalah ibadah badaniyah yang memerlukan kondisi kita sehat. Kalau tidak sehat, tentu kita tidak bisa menjalankan ibadah secara maksimal. Dengan sehat, maka kita mampu untuk menjalankan ibadah puasa semaksimal mungkin dan mampu mengambil waktu di antara sepertiga malamnya itu. Bagaimana kita mampu semaksimal mungkin dalam beribadah kalau kondisi badan kita tidak maksimal untuk sehatnya itu? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana guru-guru kita mengingatkan kepada kita, Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab yang sudah terlewati dan bulan Sya'ban yang sedang kita nikmati ini. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mohonkan kami dipertemukan di bulan Ramadan. Aqulu qouli hada fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.